Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Raporoji, NIM L1A119159 dari ruang R004. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah ekologi hutan. Di sini bisa kita lihat beberapa manfaat hutan mangrove. Yang pertama, mencegah intrusi air laut. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. Yang ketiga, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Keempat, dapat menyerap karbon dalam jumlah lebih banyak dan melepaskan karbon lebih sedikit ke atmosfer. Yang kelima, sebagai pencegah dan penyaring alami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum kita melakukan perjalanan traveling akademik, di sini saya akan membuat video perjalanan sebelum memasuki kawasan hutan yang dituju. Saya melakukan perjalanan ini tepatnya pada tanggal 28 November 2020 pada hari Sabtu pukul 11.30. Saya melakukan perjalanan ini dari tempat saya Kecamatan Pengapuan ke Kuala Tungkal sekitar 1 jam. Itu pun dikarenakan masih banyak jalan yang harus diperbaiki. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kuliah yang bertemakan formasi hutan. Tahun 1999, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa hutan di Indonesia dapat terbagi menjadi beberapa tipe dan beberapa formasi, yakni sebagai berikut. Hujan tropis, yang kedua tipe hutan musim, yang ketiga tipe hutan gambut, yang keempat tipe hutan rawa, yang kelima tipe hutan payau, dan yang keenam tipe hutan pantai. Apabila dilihat perkembangan vegetasinya yang ada di daerah pantai litoral, maka sesungguhnya sering dijumpai dua formasi vegetasi komunitas, yaitu formasi Pescafrae dan formasi Barringtonia. Formasi Pescafrae, formasi ini terdapat pada tumpukan-tumpukan pasir yang mengalami proses peninggian di sepanjang pantai dan hampir terdapat di seluruh pantai Indonesia. Komposisi dari spesies tumbuhan pada formasi Pescafrae di mana saja hampir sama karena spesies tumbuhannya didominasi oleh Ipomoea pescafrae atau kaki kambing, salah satu spesies tumbuhan menjalar herba rendah yang akarnya dapat mengikat pasir. Yang kedua, formasi Barringtonia. Formasi ini terdapat di atas formasi Pescafrae, yaitu terdapat di daerah pantai, persis di belakang formasi Pescafrae yang telah memungkinkan untuk ditumbuhi berbagai spesies pohon khas hutan pantai. Disebut sebagai formasi Barringtonia karena spesies tumbuhan yang dominan di daerah ini adalah spesies pohon Barringtonia asiatica. Pada umumnya yang dimaksud ekosistem hutan pantai ialah formasi Barringtonia ini. Formasi hutan merupakan tipe atau bentuk susunan hutan yang terjadi akibat pengaruh faktor lingkungan yang dominan terhadap pembentukan dan perkembangan komunitas di dalam hutan. Adanya pengelompokan formasi hutan didasari oleh paham tentang klimaks, yaitu komunitas akhir yang terjadi selama proses suksesi.
Paham klimaks berkaitan dengan adaptasi tumbuhan secara keseluruhan, mencakup segi fisiologis, morfologis, syarat pertumbuhan, dan bentuk tumbuhannya. Sehingga kondisi ekstrim dari pengaruh iklim dan tanah akan menyebabkan efek adaptasi pohon serta tumbuhan lainnya menjadi nyata. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk susunan ekosistem hutan atau formasi hutan. Berdasarkan atas faktor lingkungan yang memiliki pengaruh dominan terhadap bentuk susunan komunitas atau ekosistem hutan, maka ekosistem hutan dikelompokkan ke dalam dua formasi, yaitu formasi klimatis dan formasi edapis. Santoso 1996, Direktorat Jenderal Kehutanan, tahun 1976. Formasi klimatis. Formasi klimatis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, misalnya temperatur, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan angin. Ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi klimatis yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan gambut. Menurut DAPI tahun 1938, dalam Arif tahun 1994, hutan yang termasuk ke dalam formasi klimatis adalah hutan hujan tropis, hutan semi hujan, hutan musim, hutan pegunungan atau hutan temperat, hutan konifer, hutan bambu atau hutan Gramineae berkayu, dan hutan alpin. Formasi edapis. Formasi edapis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah, misalnya sifat-sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi tanah, serta kelembapan tanah. Ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi edapis yaitu hutan rawa, hutan payau, dan hutan pantai. Dalam menyebutkan hutan-hutan yang termasuk ke dalam formasi edapis mencakup hutan tepian, hutan rawa, hutan pantai, dan hutan mangrove. Menurut DAPI tahun 1938, dalam Arif tahun 1994, yang termasuk ke dalam kelompok formasi edapis yaitu hutan riparian, hutan rawa, hutan mangrove, hutan pantai, hutan kering selalu hijau, hutan sabana, hutan palma atau hutan nipah, dan hutan duri. Hutan riparian atau riparian forest dianggap sebagai subtipe hutan hujan tropis, sedangkan hutan nipah, nipah forest, sering dianggap sebagai konsiasi dari hutan payau atau hutan rawa, bergantung kepada faktor edapisnya. Baiklah, di sini masuk kepada penjelasan hutan mangrove atau hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan mangrove paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Sedangkan menurut FAO, pada tahun 2005 Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3 juta hektar. Definisi hutan bakau atau mangrove menurut Stenis tahun 1978 adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut. Sedangkan Bakken tahun 1988 memberi definisi hutan mangrove sebagai sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove mempunyai pengertian sebagai hutan yang tumbuh di daerah pantai. Biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai yang dicirikan oleh 1. Tidak terpengaruh iklim, 2. Dipengaruhi pasang surut, 3. Tanah tergenang air laut,
4. Tanah rendah pantai. 5. Hutan tidak mempunyai struktur tajuk. 6. Jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri dari api-api, pedada, atau bakau. Secara umum, hutan bakau atau mangrove mempunyai definisi sebagai hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai. Adalah hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air dan alam sekitarnya. Fungsi atau manfaat hutan bakau dapat ditinjau dari sisi fisik, biologi maupun ekonomi. Manfaat dari fungsi hutan mangrove secara fisik antara lain penahan abrasi pantai, penahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan, penahan badai dan angin bermuatan garam, menurunkan kandungan karbon dioksida, CO2 di udara, penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Selanjutnya, manfaat dan fungsi hutan bakau secara biologi. Yang pertama, tempat hidup biota laut baik untuk berlindung, mencari makan, atau pemijahan maupun pengasuhan. Yang kedua, sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tempat hidup berbagai satwa lain semisal kera, buaya, dan burung. Selanjutnya, manfaat dan fungsi hutan bakau secara ekonomi. Yang pertama, tempat rekreasi dan pariwisata. Yang kedua, sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar. Yang ketiga, penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan yang lainnya. Yang keempat, bahan penghasil obat-obatan seperti daun bruguiera secangula yang dapat digunakan sebagai obat penghambat tumor. Yang kelima, sumber mata pencarian masyarakat sekitar seperti dengan menjadi nelayan, penangkapan ikan, dan petani tambak. Definisi, pengertian, ciri-ciri, fungsi dan manfaat hutan bakau tersebut, kita seharusnya bisa berbangga diri menjadi negara dengan luas kawasan hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai 19% dari total hutan bakau di seluruh dunia. Ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan bakau paling luas di dunia, melebihi Australia 10% dan Brazil 7%. Arobaya dan Wanma tahun 2006, Indonesia memiliki 27% dari total hutan mangrove di dunia atau setara 4,25 juta hektar. Data hampir sama dikeluarkan Kementerian Kehutanan tahun 2006, yakni seluas 4,3 juta hektar. Sayangnya, rekor alam Indonesia ini diikuti pula dengan rekor kerusakan hutan bakau terbesar. Dari tahun ke tahun, luas hutan mangrove Indonesia menurun dengan drastis. Bahkan menurut sebuah data, hutan mangrove yang telah terdeforestasi sehingga dalam kondisi rusak berat mencapai 42%, rusak mencapai 29%, kondisi baik sebanyak kurang lebih 23%, dan hanya 6% saja yang kondisinya sangat baik. Semoga kesadaran kita akan lestarinya hutan bakau di Indonesia akan semakin tumbuh. Indonesia tetap memegang rekor sebagai negara dengan hutan bakau terluas di
di dunia dan manfaat hutan mangrove dapat kita rasakan semua demi kemakmuran rakyat Indonesia.